bersama-sama membaca faedah yang insya Allah akan menghidupkan hati kita, yang akan menyadarkan diri kita. Dikatakan oleh Imam Ibnu Wardi, qasirul amala fid dunya tafus. Qasirul amala, pendekkan angan-anganmu di dunia tafus, kau akan berhasil. Jadi kata beliau, dan sudah maklum bahwa kalau kita pendek angan-angan, kalau kita tidak kebanyakan ngayal akan lamanya hidup di dunia, tidak menyangka, tidak berangan-angan akan lamanya di dunia, maka itu akan membuat kita orang yang sukses. Dan ini juga menjadi bukti dalil. Fadalilul akli taksirul amali. Tanda berakal adalah pendeknya angan-angan. Jadi wong sing berakal itu orang yang pendek angan-angannya. Sebaliknya orang yang idiot, ahmak, dungu, apa nih, perawat dan selainnya, iku wong sing apa? Wong sing panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Kenapa? Tidak ada yang dapat memalingkan kita dari berzikir dan nasihat kecuali angan-angan panjang. Jadi gara-gara angan-angannya panjang, kita berpaling dari zikir, berpaling dari nasihat. Kenapa? Karena barang siapa panjang angan-angannya akan buruk amalnya. Jadi wong sing nunda-nunda, orang yang menyangka wis gampang, nanti juga bisa, umurnya masih panjang, masih ada kesempatan lain, maka akan buruk amalnya. Ya, buktikan. Makanya ketika Rasulullah SAW diminta nasihat oleh salah satu sahabatnya, berilah aku nasihat singkat. Kata Rasul, sholli sholata muwaddi'in, ya, sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak berpamitan. Jadi seakan-akan sholat yang terakhir, seakan-akan sholat perpisahan, seakan-akan setelah itu tidak bisa sholat lagi. Akhirnya bagaimana? Ya sholatnya hati-hati, wis
contoh baik, setelah ini kita bakal mati, wis kenapa wis yakin pribadi bagaimana, pasti kita akan tobat, kita akan khawatir, kita akan mumpung ada kesempatan akan hati-hati sholat. Jadi orang yang pendek angan-angannya itu akan apa? Terus akan apa? Sukses. Dan orang yang pendek angan-angannya itu adalah orang yang berakal. Dan orang yang pendek angan-angannya itu amalnya akan baik. Sebaliknya orang yang panjang angan-angannya ya rusak, terbukti. Sudah gampang, sekarang masih jam 12, nanti aja jam 1 sholatnya, masih jam 1, nanti setengah 2, masih setengah 2, nanti setengah 3, nanti saja sampai jam 3, wis kalian gabung karo asar. Terbukti kan? Kenapa? Rasa engkau gampang, masih ada waktu, masih urip, masih sehat, itu akhirnya rusak. Terbukti. Nabi aku mening, aku mau ngomong dengan Sayyidina Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar, idza asbahta fala tanzuril masa'a. Wahai Umar, jika hari telah pagi jangan kamu menunggu sore. Wa idza amsayta fala tanzuril subaha. Dan jika telah sore jangan kamu menunggu pagi. Jadi aja seakan-akan punya waktu atau punya umur, seakan kita sendiri yang memiliki waktu dan memiliki umur. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri pernah sangat khawatir sebelum kakinya menginjak tanah, takut diambil nyawa oleh Allah. Jadi kaki melangkah biar detik, selangkah dua langkah biar detik. Tapi karena khawatirnya itu berdek, takut, gemetar. Kenapa? Karena takut sebelum kaki saya menyentuh tanah, itu Allah akan mengambil nyawanya sampai akhirnya beri kesempatan. Bahkan akhirnya hati-hati. Nah, hati-hati sholatnya seperti Kanjeng Nabi mengucapkan, hati-hati nyapu nyapu yang terakhir sebelum pergi. Nyapunya bagaimana? Pasti hati-hati. Ngecat yang terakhir, ngecatnya bagaimana? Wis terakhir lah, dirapinan, diperagakan, dituntaskan, bener-benerkan. Apa mana? Tinggal dikiaskan. Jadi pengen amal yang bener aja panjang angan-angan. Pengen amal yang rusak ya wis diterus nambah angan-angan, tinggal milih. Ya. Kita aja nyangka-nyangka. Bahkan ada orang yang lagi mandi, ingat muridnya dipanggil, murid sini, apa? Ambilkan baju saya, terus sodakohkan orang itu. Kenapa saya tidak nanti keluar dari kamar mandi? Mandi saja, setelah keluar kamar mandi, terus sodakoh atau kita titipkan. Apa? Takut tidak nyampe umurnya ketika keluar dari kamar mandi.
adus dia sampai kelingan mati. Bareng kita adus kelingannya nyanyi ngamen ya Bim. Ngamen maning sebatang dua batang. Jengak dikasih karena lagi cat malaikat jam lagi jalan dikasih sebenarnya mau hajat cukup 5 menit sampai setengah jam. Sebenarnya adus cukup 10 menit sampai sejam. Kenapa? Nyanyi lagu ganti mana? Nah, tapi mereka orang-orang soleh mandinya saja sampai ingat, oh iya saya punya sodako, saya punya baju, saya ingat sodako, saya ingat lagi sadar. Nanti kalau tunda-tunda takut tidak sampai umurnya. Oh, itu yang perlu diteladani, itu yang perlu kita jadikan cermin kaca supaya beli serampangan berbek. Ya, apa? Tidak nunggu sore kalau sudah pagi. Tidak nunggu pagi kalau sudah sore. Ya sudah, kita punya apa sekarang? Kita apa sekarang yang bisa mendatangkan pahala? Ya. Jangan nunggu apa kesempatan lain waktu. Ya. Sekarang sehat, sekarang ingat, sekarang ada. Ya harus berangkat sampean. Aja kok nanti sebulan sekali, 2 bulan sekali, ya jangan. Nah, itu berarti orang apa? Orang yang panjang angan-angan. Seakan-akan bulan depan masih hidup, seakan-akan bulan depan ada waktu, seakan-akan bulan depan masih ada. Belajar, ya mondok santri. Nanti aja kalau tahun depan saya ambilnya semangatnya. Sudah tahun depan nambah males. 3 tahun akhirnya 3 tahun selesai tidak bisa kita tidak bisa nulis imla Arab, tidak bisa baca Quran fasih. Kenapa? Itu panjang angan-angan. Nah itu benar-benar merusak. Jadi datangkan sesuatu itu di depan kita. Datangkan apa? Kematian di depan kita, sakit di depan kita, miskin di depan kita. Jadikan sebelum miskin, sebelum sakit, sebelum mati, sebelum ada, maka insya Allah amalnya akan bagus. Nah ini ya. Terus kita harus koreksi ya. Apa mau nasihat kanjeng Nabi? Ini sahabat nasihat kanjeng Nabi, Sayyidina Ibn Umar, nasihat Imam Mawardi, semuanya sudah dibacakan. Dan semoga itu semua menjadi penyebab kita orang yang hati-hati. Nah, terus apa baik? Semuanya harus ditakar dengan apa? Dengan hati-hatian atau dengan akhlak. Di antara tanda orang itu goblok, orang itu goblok. Gimana nih orang itu goblok? Jadi Imam Haddad, jadi Wali Kutub. Iku orang yang mengetahui Allah itu maha belas kasih, tapi malah maksiat. Itu orang goblok. Gusti Allah belas kasih, tenang saja. Uncang aja, uncang usah sholat mani, gampang diampura. Itu adalah orang yang bodoh. Sudah tahu Allah itu pengasih, malah kurang gampang sholatnya. Tidak bisa ditepati, tidak bisa menempatkan. Gusti Allah mengasihi kepada orang yang hak dikasihi. Ya, wong sing pantas dipenjara, wong pantas diupai beasiswa, anak pantas ya. Pengen dikasih Gusti Allah, ya kudu jadi kekasih Gusti Allah. Apa? Wong sing taat, wali pun kekasih. Kenapa? Karena nambah
nambah apa? Nambah taat, wajib terus sunnah. Nah, itu kalau orang yang bodoh itu orang yang mengetahui, sadar Gusti Allah belas kasih, tapi malah masih maksiat. Ya, jadi awas. Itu termasuk apa? Termasuk apa tadi? Panjang angan-angan. Jadi panjang angan-angan itu ngayal, pengen masuk surga tanpa amal, itu panjang angan-angan. Ngayal diampura dosa tanpa tobat, itu namanya panjang angan-angan. Ngayal umur panjang padahal umur adalah gaib, tidak ada yang tahu. Oh, itu panjang angan-angan. Ya, apa? Ngayal surga tapi tidak beramal. Ngayal diampura tapi tidak mau tobat. Ngayal umur panjang engkau gampang, padahal takdir kematian sebenarnya urusan Allah. Itu banyak angan-angan, jadi perlu dikoreksi. Kita termasuk beli angan-angan, termasuk beli. Masuk. Mau lah tolong perkara mau dibilang baik. Nah akhirnya apa? Akhirnya rusak amalnya. Akhirnya apa? Akhirnya amalnya tidak sempurna, gampang nanti lagi, gampang Gusti Allah pasti. Di ampura itu orang Islam masuk surga semua, masuk surga semua. Karena bagus macam la ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah. Dua miftah, ingat miftah itu lahusin, miftah itu hasil, ya. Miftah itu mempunyai gigi, ada giginya kan. Kunci itu ada giginya, krak kan, lah kalau di sini lurus baik. Gigi apa? Dia sholat, puasa, taat, itu gigi ya. Tarku ma'asi meninggalkan gigi. Kalau kunci tidak ada giginya, ya dor dimasuk-masuk, keburu ditarik titik. Ya, jadi memang kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi ingat kunci itu ada gigi, ngerti gigi? Sampai kunci motor ente. Akhirat itu dikaya dunia. La ainu ra'at wala udhun sami'at. Jadi ada di sana kalau kunci surga pada kalau kunci surga bisa diletar sebelumnya dia letar terus kesambar dikit merendih. Surga itu apa? Tidak bisa dipandang oleh mata, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbersih dalam hati. Nanti surga kayak ini dibakanya wis aneh kok surga aneh. Ente ngayal sepira adua ginyate kenang surga. Ente juga cerita ngayal sepira hebatnya, orang-orang dibakal nyampe dengan anehnya surga. Oh, jadi bukan ngayal, ya sendiri kali pakai ulas bisa. Istighfar. Astagfirullah. Ayo, yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.